Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang surat lamaran pekerjaan ya. Karena tugas yang belum dikerjakan silahkan kalian kerjakan di Google Classroom. Dan untuk pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah SMA kelas 12. Sebelumnya kita bahas bagian terlebih dahulu. Kita di sini akan mempelajari tentang pengertian, jenis, struktur, fungsi, dan nilai-nilai. Nilai-nilai yang di sini yang dimaksudkan adalah tentang nilai-nilai kehidupan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kalian amati dari teks cerita sejarah. Apa sih pengertian dari cerita sejarah? Nah, ini Guru akan menjelaskan ya. Cerita sejarah adalah cerita yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau cerita atau deskriptif, artinya mendeskripsikan cerita. Nah, dalam cerita sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun jika disajikan dengan secara simbolis berupa itu juga termasuk ke dalam cerita sejarah. Novel tergolong ke dalam teks deskriptif karena di dalam novel itu menjelaskan tokoh, alur, dan lain sebagainya. Itu pengertian dari cerita sejarah. Nah, tentu dalam pikiran kalian akan terbayang, apa sih bedanya tentang cerita sejarah dengan teks sejarah? Nah, kita akan bedakan antara teks sejarah dengan cerita sejarah. Nah, di sini ada aku jelaskan 5 teks sejarah. Yang pertama dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Nah, itu untuk teks sejarah. Jadi di sini ada faktanya atau benar-benar terjadi, itu teks sejarah. Sedangkan kalau cerita sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada, itu dinamakan cerita sejarah. Kemudian yang kedua, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan. Itu teks sejarah. Kemudian kalau cerita sejarah penulis bebas. Jadi di sini bebas artinya penulis itu menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana. Namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Dia menceritakan dari tokoh-tokoh sejarah yang ada di Indonesia. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, hubungan antar fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi. Artinya melibatkan topografi atau kronologinya. Jadi di sini perlu ada pembuktian sejarah. Kalau tentang teks sejarah itu perlu ada pembuktian sejarah, dan itu harus sesuai dengan subnya atau ke bidang topografisnya. Jadi seperti itu. Jadi kronologinya itu benar-benar ada, walaupun zaman dulu perlu dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada sampai sekarang. Kemudian kalau cerita sejarah itu imajinasi dalam kemampuan mencipta pengarangnya yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Jadi setelah adanya fakta kemudian ditulis oleh pengarang, tapi di sini ada imajinasinya, jadi ada sedikit tambahan karangannya. Itu. Kemudian yang keempat, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya seperti yang dijelaskan pada poin 3 tadi. Namun ketika cerita sejarah itu tidak terikat dengan fakta sejarah sepenuhnya. Dan yang terakhir yang membedakan antara teks sejarah dengan cerita sejarah,
pelaku-pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi pelakunya itu benar-benar terjadi atau benar-benar mengalami kejadian dalam sejarah yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Sedangkan kalau cerita sejarah, pelaku atau tokohnya, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah tadi, seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya. Jadi itu yang membedakan antara teks sejarah dengan cerita sejarah. Sebenarnya apa sih struktur dalam teks cerita sejarah? Pada teks cerita sejarah seperti cerita lainnya, novel, cerpen, dan lain sebagainya termasuk dalam kategori cerita ulang, sehingga baik teks cerita sejarah ataupun novel sejarah memiliki struktur yang sama, yakni orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan yang terakhir adalah koda. Berikut adalah struktur teks cerita sejarah menurut Kemendikbud pada halaman 43 tahun 2017. Yang pertama, ada pengenalan situasi cerita. Pada bagian ini penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Jadi di sini penulis sengaja menampilkan waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian kejadiannya seperti apa. Itu untuk pengenalan situasi cerita itu, atau ya bisa sering disebut itu dalam orientasi. Kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama, protagonis. Nah, di sini bisa kalian pahami. Jadi kalau kalian melihat novel pasti ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian awal yang membuat penasaran pembacanya, yaitu adalah imajinasi penulisnya. Kemudian yang ketiga, terjadi konflik. Nah, jadi di sini tentunya dalam cerita fiksi, baik itu novel maupun cerpen, itu pasti ada konfliknya, karena salah satu unsur dari sastra itu ada konfliknya. Di pertikaian atau peristiwa lain yang menyebabkan kesukaran tokoh itu meningkat pula. Lanjut, setelah konflik tentu ada puncak konflik atau komplikasi. Dalam cerita cerpen dan novel itu tentu akan ada puncak dari suatu konflik tersebut, jadi agar penonton lebih atau pembaca lebih penasaran lagi. Setelah itu ada penyelesaian, bisa diikuti oleh koda, juga kadang juga tidak ada. Biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Nah, setelah konflik, kemudian puncak dari konflik, kemudian ada penyelesaian. Jadi seperti itu. Nah, kalau koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan amanat, tetapi tidak disarankan. Jadi di sini terjadi boleh ada, boleh tidak, tapi alangkah baiknya kita ada, agar pembaca itu menyimpulkan sendiri. Bagian ini adalah opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku lanjutannya. Jadi itu struktur cerita sejarah. Pada garis besarnya, teks cerita sejarah memiliki 3 struktur penyusun. Yang pertama itu adalah orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Kemudian yang terakhir adalah reorientasi,
berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Itu pun untuk reorientasi itu boleh ada dan boleh tidak. Itu tentang, sudah dijelaskan tentang struktur cerita sejarah. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri cerita sejarah. Pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Sudah dijelaskan pada tadi ketika membedakan antara teks cerita sejarah dan teks sejarah. Lanjut yang kedua, berbentuk rekon atau cerita ulang. Jadi di sini ceritanya itu adalah mengulang. Jadi ada 3 jenis cerita ulang. Yang pertama adalah rekon pribadi yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung, jadi tokoh yang di dalamnya itu adalah penulis. Kemudian rekon faktual berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian dan lain sebagainya. Nah ini jadi ada ditambahkan dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga adalah rekon imajinatif. Di sini memuat kisah faktual namun dihayalkan kembali menjadi cerita yang lebih rinci dan menarik. Jadi setelah ada rekon pribadi, rekon faktual, dan yang terakhir adalah rekon imajinatif. Itu adalah ciri yang kedua tentang teks cerita sejarah. Lanjut yang ketiga, sering menggunakan konjungsi atau kata penghubung temporal. Konjungsi pengertian dari kata hubung temporal, salah satu jenis kata hubung yang berfungsi untuk menjabarkan secara kronologis dari suatu keadaan atau suatu peristiwa. Jadi kata konjungsi temporal merupakan kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya di sini sebelumnya, selanjutnya, setelahnya, lalu, kemudian, sesudahnya. Ada juga ketika, sejak, apabila, sebelum, hingga, demi, sementara, sambil, bila, waktu, saat, manakala. Ini juga menceritakan tentang temporal. Ini adalah kata penghubung yang berkaitan dengan waktu atau suatu peristiwa kejadian yang ada. Yang keempat, isinya berupa fakta yang diperoleh berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Itu jadi cerita sejarah itu juga ada fakta-fakta yang diperoleh atau data-data yang dikumpulkan. Yang namanya juga fakta itu harus benar-benar terjadi. Yang kelima, struktur teksnya seperti tadi, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Itu adalah ciri-ciri teks sejarah. Kemudian setelah kita belajar tentang struktur dan ciri, apa sih sebenarnya fungsi teks cerita sejarah? Ya, fungsinya yang pertama adalah sebagai rekreatif atau memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Itu untuk rekreatif. Kemudian yang kedua, fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk berlangsung hidup, berbangsa, dan bernegara untuk lebih baik lagi. Itu fungsi yang kedua. Sedangkan fungsi yang ketiga sebagai instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah fungsinya sebagai edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Itu adalah fungsi teks cerita sejarah. Kalau kita belajar tentang 3 elemen tadi, sekarang kita akan belajar tentang nilai kehidupan. Jadi cerita sejarah banyak mengandung nilai-nilai kehidupan, baik secara langsung atau implisit dan tidak langsung. Sebagian besar nilai-nilai yang dihasilkan masih sesuai dengan kehidupan saat ini atau dapat menjadi pembelajaran di masa ini. Berikut adalah nilai-nilai yang dapat hadir dalam cerita sejarah.
Yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya itu diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun yang ada di masyarakat berhubungan dengan budaya Melayu. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai-nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Nah, ini setiap daerah memiliki budaya-budaya yang berbeda-beda tergantung konteksnya. Mungkin kalau di Melayu itu banyak sekali larangan-larangan yang harus dijalankan oleh masyarakatnya. Nah, kemudian kalau di Jawa pun itu juga banyak sekali budaya-budaya yang lahir karena Jawa, termasuk pakaian pun itu adalah hasil dari budaya. Selain pakaian apa lagi? Ada yang tahu hasil dari budaya? Ya, bisa dalam bentuk kesenian, kemudian dalam bentuk pencarian pekerjaan, kemudian dalam bentuk ritual. Dalam ini bukan berarti kita melanggar tentang keagamaan. Contohnya ada mitoni, ada 7 bulanan, kemudian kalau ada orang meninggal ada 7, 40 hari, 1000 hari, kemudian ada mendaki dan lain sebagainya. Banyak sekali budaya-budaya yang hadir di masyarakat Jawa. Lanjut tentang nilai moral. Nilai moral yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Nilai moral itu tentang perilaku yang baik ya. Lanjut, nilai agama atau nilai religi, nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk baik, dosa, pahala, serta surga neraka. Itu juga termasuk ke dalam nilai agama atau dalam nilai religi. Kemudian ada nilai pendidikan. Tentu di dalam cerita itu pasti ada nilai pendidikannya yang dapat diambil. Nilai estetika sebagai nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Kemudian ada nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan yang ada di dalam masyarakat, biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dalam nilai sosial ini biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita pelajari bersama tentang struktur, kemudian fungsi, kemudian ciri, dan ada nilai-nilai. Sekarang kalian buka buku siswa kalian. Nah, kalian sudah menerima ya buku siswa. Nah, perhatikan teks berikut. Judulnya adalah Kemulut di Majapahit. Silakan kalian buka di buku siswa kalian. Sekarang kalian baca dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa diperhatikan untuk pengumpulan tugasnya. Nah, berikut adalah pertanyaannya. Yang pertama, kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Kemudian yang kedua, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Peristiwa apa saja yang dikisahkan? Siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Kemudian yang terakhir adalah di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah. Nah, silakan kalian tulis di buku tugas kalian, kemudian kalian foto, kirim ke GCR. Jadi itu saja untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga iman, imun, dan aman. Semoga kalian sukses.